Rekan-rekan Akademia, Usep Suhud dengan video baru. Di video sebelumnya saya, maksud saya dalam seri video kali ini saya akan bicara tentang destination awareness ya. Jadi sebetulnya center dari perhatian saya adalah destination awareness ini. Oke. Nah, sekarang ada sebuah artikel yang memperlihatkan bahwa destination awareness ini dia sebetulnya bukan ngomongin destination in general specifically ya, tapi dia bicara mengenai publicity dan ini sangat masuk akal. Jadi ada advertisement, publicity dan brand dan word of mouth. Nah, di sini saya bisa aja tambahin di sini ya. Atau ini saya pecah dulu ya. Di sini ada advertisement. Nah, apa yang saya miliki ini akan dikaitkan dengan sebetulnya lebih ke produk pariwisata, ke destinasi pariwisata. Tapi produk pariwisata ini, destinasi pariwisata kita itu banyak yang tidak beriklan gitu. Mereka nggak punya budget atau mereka kurang kreatif. Tapi yang paling memungkinkan ada publicity. Publicity itu nggak dilakukan atau tidak selalu dilakukan oleh si pengelola destinasi. Itu bisa aja destinasi itu oleh mass media biasanya ya. Sementara word of mouth itu dilakukan oleh si konsumen, si turis. Nah, di sini saya pergi ke Google, kita akan coba sebetulnya brand destination awareness itu biasanya oleh apa aja sih, dipengaruhi oleh apa aja sih gitu kan. Jadi di beberapa riset, beberapa penelitian terdahulu memang orang-orang yang meneliti tentang destination itu banyak yang menggunakan ini istilah brand ya. Destination itu adalah brand gitu. Jadi, nah sekarang kita coba destination brand awareness nih ya. Ada destination awareness, ada juga yang menyebutnya destination brand awareness. Itu dipengaruhi oleh apa? Oleh importance attached to participant sharing. Tapi itu bukan yang saya pengenin. Saya pengen lebih kepada bahwa destination image itu destination awareness itu mempengaruhi travel decision. Oke, setuju. Nah, saya pengen, nah ini nih, ini ada IPS, ada NPS. IPS itu apa sih gitu? Ini harus dibuka. Jangan-jangan yang tadi ya, importance tadi ya. Jadi saya abaikan yang itu. Nah, ini emang penelitiannya agak susah, agak jarang ya. Nah, kalau demikian berarti coba kita ganti dengan brand awareness. Brand awareness itu dipengaruhi oleh perceived brand globalness, oleh brand investment. Brand awareness dipengaruhi oleh product packaging, attractiveness of advertising, ya oke, distribution intensity. Apa yang akan saya cari di sini? Namun demikian sebetulnya ini udah siap sih, udah apa istilahnya dengan yang ini pun udah oke gitu ya. Jadi udah oke. Kemudian ini saya ini terlampau spesifik ke geopark, padahal sebetulnya bisa saja saya neliti hal yang lain yang di luar dari geopark. Seperti biasa, saya biasanya dengan satu model saya bisa meneliti berbagai macam destinasi. Nah, yang akan saya lakukan adalah di video sebelumnya saya kan udah mencari ini, udah mendapatkan ini ya. Indikator udah indikatornya.
Cuman memang indikator publicity itu nggak banyak, guys. Masih sedikit penelitiannya. Ini yang saya lakukan, membantu teman-teman. Cara mudahnya adalah begini. Ya, kalau misalkan teman-teman memiliki keterbatasan dengan bahasa Inggris, bisa lakukan dengan cara ini. Saya sering menemukan laporan berita atau artikel surat kabar tentang, nah ini Seoul-nya diganti. Misalnya tentang tentang Gunung Bromo misalnya. Kan gitu. Itu tinggal diganti-ganti aja. Kalau ini emang mau Gunung Bromo, Anda atau Karimun Jawa. Misalkan ya. Misalnya, Anda terserah mau di Karimun Jawa positif. Gitu. Oke, cuman memang kalau cuman dua indikator agak risky ya. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini sama juga seperti ini. Ini nanti di adaptasinya ini pokoknya sekarang tahap yang sekarang adalah lebih kepada kita bikin apa istilahnya terjemahan dulu ya. Sekali lagi tidak semua mahasiswa paham bahasa Inggris. Jadi ini saya dedikasikan buat teman-teman mahasiswa yang bahasa Inggrisnya terbatas. Kalau Anda nggak confident dengan bahasa Inggris, Anda nggak menggunakan mesin penerjemah, nggak apa-apa, justru bagus. Oke? Kok begini ya? Coba kita satu-satu ya. Kok begitu ya? Oke. So, kita bikin begini aja. Pun bermasalah. Jadi, okay, what should I do? Ya, sekali lagi ini hanya proses. Oke, sisanya lakukan seperti yang saya lakukan ya. Ya, Anda tinggal setelah mendapatkan semua indikator. Oh, ini setelah mendapatkan indikator semua, Anda adaptasi ya. Terjemahkan lalu adaptasi. Ini singkat cerita. Misalkan saya menetapkan mau meneliti tentang kenapa Karimun Jawa gitu. Sebetulnya cari ide objek
penelitian tuh bisa pakai browsing atau kita memang punya satu konsep di kepala. Di sini saya akan menggunakan misalnya kita ngomongin soal pulau apa tuh namanya Wakatobi ya. Oke, bagi yang belum tahu, nah ini justru itu riset ini adalah buat mereka yang mungkin belum tahu ya. Wakatobi, Pulau Wakatobi. Nah, Wakatobi itu kategorinya adalah taman nasional. Ya, ini kita buka di Wikipedia, apa sih Wakatobi? Nah, buat Anda yang belum tahu, Wakatobi itu adalah taman nasional di Sulawesi Tenggara. Oke. Nah, kita pengen lihat Wakatobi map. Kalau Anda nggak tahu atau kalau Anda nggak tahu, tinggal buka peta Wakatobi itu di mana. Sulawesi Tenggara itu ini, nih Wakatobi itu di kakinya si ini. Ya, dia pulau kecil dan dia ada di kaki, ya huruf K-nya di bawah Kendari, oke? Jadi kalau kita mau ke sana tuh ke Kendari dulu, terus dari Kendari saya nggak tahu pakai kendaraan apa tapi ada juga sih selain kendaraan laut ya, dari Kendari itu naik pesawat lagi ke Wakatobi, tapi kayaknya tidak in regular basis deh terbangnya, ya. Jadi kita sepakati Pulau Wakatobi. Nah, ini di video sebelumnya kan saya kalau ada alternatif saya pakai alternatif juga. Ini kan ngomongin destination awareness. Dari pulau-pulau lainnya. Nah, ini namanya adaptasi. Saya sangat menyadari Pulau Wakatobi. I'm well aware of. Menyadari, sebetulnya saya tulis aja dalam bahasa Inggrisnya ya. Orang mungkin akan lebih paham apa itu bahasa Inggrisnya. Karena kalau misalkan saya sangat tahu gitu, itu akan berbeda dengan aware. Saya aware banget dengan Wakatobi, saya pribadi aware, tapi saya nggak begitu tahu. Jadi beda ya antara aware dengan tahu gitu. Jadi saya tulis tetap aware, barangkali orang lebih paham aware-nya daripada menyadarinya. Gitu ya, dibandingkan dengan negara lain ini diganti. Dengan pulau lain yang saya yang pernah gitu kan. Gitu. Dibandingkan dengan pulau lain yang pernah saya kunjungi, terdapat simbol perwakilan totem landmark di Pulau Wakatobi. Nah, ini totem mungkin nggak biasa, landmark juga nggak biasa, mungkin pemandangan, simbol perwakilan, atau terdapat simbol yang mewakili Pulau Wakatobi. Ya, jadi kita menyempurnakan pemandangan, adat, budaya, orang-orangnya, dan lain-lain Pulau Wakatobi. Dibandingkan dengan pulau lain yang pernah saya kunjungi, nah terdapat slogan yang mengesankan dalam materi promosi Pulau Wakatobi. Ini saya nggak begitu yakin akan menggunakan
indikator ini. But anyway, nggak apa-apa. Ingat ya, di sini ada destination awareness tuh ada, saya membuat lebih dari satu. Nanti ini akan saya gabungkan dan saya akan pilih mana yang paling relevan. Dan saya yakin teman-teman juga punya pandangan seperti itu, ya. Jadi jangan berpikiran sempit. Bikin beberapa alternatif. Ini destination awareness ada sumbernya banyak. Artinya penelitian yang pernah dilakukan orang juga nggak sedikit. Oke. Sementara yang tadi yang publicity memang jarang banget. Jadi saya baru menemukan satu. Oke ya, jadi kalau misalkan ada beberapa yang Anda suka, Anda pilih, yang nggak suka Anda tinggalkan. Saya coba menggunakan yang ini. Google Translate, where are you? Nah, barangkali nanti ini kan udah. Nah, ini kan riset saya akan melibatkan orang-orang yang belum pernah ke sana. Jadi, kalimatnya, adaptasinya harus tertuju kepada mereka. Untuk mereka ya, jadi begini caranya ya. Saya sangat menyadari, saya dapat dengan cepat mengingat Pulau Kotomori sebagai tujuan wisata. Pulau Wakatobi mudah dibandingkan dan dibedakan dari pulau-pulau lain. Logo dan simbol ini nggak akan saya pakai. Katakanlah saya coret ya. Terus kemudian dibanding dengan pulau lain yang pernah saya kunjungi, saya lebih sering mendengar tentang Pulau Wakatobi. Dibandingkan dengan pulau lain yang pernah saya kunjungi, terdapat simbol yang mewakili pemandangan. Saya juga agak ragu dengan yang ini, tapi ini oke. Mungkin yang saya pilih saya kasih warna aja ya. Saya akan memilih nggak banyak-banyak supaya questionnaire-nya nggak gimana. Saat saya menonton serial TV, saya memperhatikan tempat syutingnya. Saya akan menggorengkan kunjungan ke tujuan wisata yang saya lihat di serial TV kepada teman yang itu enggak. Nah, ini coba. Saya bisa membayangkan apa rupanya Pulau Koto. Masuk akal ya. Saya menyadari sebagai tujuan perjalanan. Apa namanya Pulau Wakatobi. Mengenali Pulau Koto. Pulau Wakatobi. Oke. Saya dapat dengan cepat mengingat aktivitas pemasaran tentang Pulau Wakatobi. Karakteristik Pulau Wakatobi muncul di benak saya dengan cepat. Saya rasa ini oke semua nih. Ya, tinggal nanti mana yang paling dijagokan. So, dengan demikian saya sudahi video pendek ini. Teman-teman mudah-mudahan membantu bagaimana memilih indikator, kemudian menerjemahkan dan kemudian mengadaptasi ya. Di video lanjutan saya akan membuat bagaimana membuat kuesioner online dengan sangat mudah. Alright, sampai ketemu lagi. Semoga video ini membantu Anda.